sektor pendidikan Indonesia tidak normal. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa virus corona itu pertama kali ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Nah kemudian virus corona ini juga sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO karena jumlahnya yang begitu banyak dan berbahaya, juga mengakibatkan korban jiwa. Nah kemudian virus ini ditemukan sampai pada tanggal 2020 kasus yang sudah terkonfirmasi ada 491.128 meninggal dunia oleh WHO. Nah, kemudian teman-teman, coronavirus juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nyatanya, penambahan kasus positif virus corona tidak linear atau tapi eksponensial, artinya bukan dari 2 ke 4 ke 6, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Nah teman-teman, kemudian ada 216 negara yang terkonfirmasi dan diantaranya adalah negara Indonesia. Nah di negara kita ini ada 52.812 kasus, kemudian yang sembuh ada 21.909 orang dan meninggal ada 2.720 orang. Itu data pada tanggal 27 Juni 2020. Nah kemudian sejak kasus pertama diumumkan, kasus positif COVID-19 di negara Indonesia terus mengalami lonjakan yang begitu tinggi. Nah kemudian mulai bulan Juni tahun 2020 Indonesia sudah new normal. Nah pengertian new normal sendiri itu adalah melakukan aktivitas seperti kehidupan pada umumnya namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan supaya perekonomian membaik dan tidak terjadinya penularan. Nah teman-teman, berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan tadi, nah di sini saya ingin membuat model matematika dari masalah tersebut supaya tidak terjadi. Nah kemudian model matematika adalah model yang digambarkan dalam suatu pertemuan matematika. Nah proses pembuatan model matematika mencakup sejumlah langkah. Nah yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah menjadi lebih baik dalam mengetahui atau memahami. Kemudian ada membuat asumsi dan mengidentifikasi variabel untuk mendapat versi ideal kenyataan aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan matematika termasuk perhitungan pemecahan masalah sekitar pertanyaan ideal. Kemudian yang terakhir itu adalah menganalisis dan menilai solusi, termasuk apakah hasilnya dari menerjemahkan kembali ke masalah asli masuk akal dan dapat diterima. Nah teman-teman, di sini metode yang saya gunakan itu adalah metode literatur, yaitu menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar virus corona atau COVID-19 ini dan tentang kebijakan pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Untuk memperoleh data atau isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber internet, berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia, menciptakan penulisan artikel ilmiah yang lain. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi bahwa pertambahan kasus virus corona itu tidak atau bukan dari 2 ke 4 ke 6, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya, atau tidak linear, tetapi itulah eksponensial. Nah itu karena teman-teman penyebabnya yang pertama itu karena jumlah kasus yang bertambah pada hari berikutnya itu dapat dirumuskan dengan jumlah kasus positif COVID-19
peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, kemudian dikali dengan jumlah rata-rata orang yang mampu bertemu pasien COVID-19. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam sehari itu pada era new normal itu kadang-kadang itu ada orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, teman-teman. Nah, di sini orang-orang itu yang berpotensi akan tertular, meskipun juga ada kadang-kala yang meskipun sudah memakai protokol kesehatan tapi mereka tidak mencuci tangan atau lain sebagainya, itu mereka juga akan berpotensi tertular. Nah, maka di sini saya umpamakan bahwa setiap satu orang, saya di sini mengambil misalnya NH-nya itu sama dengan 1 ya, NH-nya itu sama dengan 1. Di sini satu orang berpotensi bertemu dengan 2 orang contohnya. Jadi dalam hari-hari berikutnya 1 ditambahkan dengan 2, nah yang 2 orang lagi ini bertemu dengan masing-masing 2 orang, jadi ditambahkan lagi dengan 4. Nah, itu bertemu dengan bertambah sampai 7. Ya. Di sini saya misalkan NH itu sama dengan jumlah kasus positif COVID-19 hari. Kemudian B itu sama dengan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Kemudian R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu COVID-19. Kemudian kalau H itu sama dengan jumlah perubahan kasus per hari. Nah, teman-teman, kadang-kala kan jumlah perubahan kasus itu tidak tetap ya, tidak selalu tetap. Kadang bisa kurang, kadang bisa berkurang, atau kadang juga bisa bertambah. Contoh pada hari ini kasusnya bertambah 400 ribuan orang. Nah, kemudian besoknya lagi bertambah lagi 500 ribuan orang atau 600 ribuan orang. Nah, itu tidak tetap ya, tidak tetap harus 400 gitu. Tidak. Jadi itu tidak tetap, itu tergantung dari orang-orangnya, tergantung dari setiap kondisi yang ada. Contohnya seperti sudah banyak orang akan memakai masker. Nah, angka pertama COVID-nya akan semakin menurun. Nah, itu juga sebaliknya, kalau banyak orang yang memakai protokol kesehatan akan semakin bertambah banyak kasusnya, perubahan kasusnya. Oke, di sini jumlah kasus positif COVID-19 hari yang pertama itu sama dengan jumlah kasus positif COVID-19 per hari ditambah dengan H atau ditambah dengan jumlah perubahan kasus per hari, yaitu NH kali B kali R. Kemudian karena di sini kita sudah menemukan model matematikanya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita misalkan kalau jika jumlah kasus positif COVID-19 ini masuk ke sektor pendidikan, maka itu akan sangat berbahaya. Itu akan sudah pasti akan ada yang akan tertular di sektor pendidikan, entah itu guru, entah itu siswa atau apapun, pasti tetap akan ada yang tertular. Nah, kemudian kita misalkan basicnya adalah peluang tertular orang yang bertemu COVID-19. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, R ini sama dengan 0 ketika orang melakukan stay at home atau work from home and social distancing dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai NH, P, dan R semua itu tergantung pada kebijakan lembaga pendidikan. Contohnya pada saat kita sekarang sedang di era new normal, yaitu dengan syarat kalau mau keluar itu tetap memakai atau memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini kita misalkan yang hanya itu sama dengan 1. Nah, kemudian
rata-rata orang yang bertemu NH di sekolah itu maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang. Jadi yang pasien yang terkena virus ini pertama kali bertemu dengan 10 orang. Nah, jadi R-nya itu sama dengan 10. Kemudian T-nya itu sama dengan 0,5. Itu karena antara tertular atau tidak. Nah, kemudian ini kita pertama-tama kita harus mencari H, nilai H-nya itu sama dengan NH kali W kali D. Nah, dengan perhitungan matematika kita mendapat nilai H-nya itu sama dengan 5. Oke, nilai H-nya sama dengan 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 di sektor pendidikan itu adalah 5 orang per hari. Oke, di sini ya teman-teman yang saya sebutkan tadi. Di situ NH-nya sama dengan 1, R-nya 10, P-nya itu sama dengan 0,5 dan H-nya itu kita dapatkan dari hasil perhitungan matematika adalah 5. Nah, di sini kita akan memprediksi jumlah kasus COVID-19 di hari ke-5 dengan menggunakan perubahan kasusnya itu sama dengan 5 hari ya. Nah, kita sini misalkan NH plus X dengan 1 tambah R kali W dan X kali NH. Nah, di sini kita kalikan dengan harinya adalah hari kelima. Dan di sini kita kalikan 1 tambah 10 R di 10 kemudian dikali 0,5 dikali 1. Nah, berdasarkan hasil perhitungan matematikanya, di situ teman-teman akan mendapat NH pada hari kelima itu sama dengan 3.116 kasus. Nah, jadi teman-teman diprediksi akan ada 3.116 orang terkena COVID-19 di sektor pendidikan di hari kelima. Dan jika hal tersebut terjadi, maka kondisi di pendidikan di Indonesia akan memang sangat buruk. Nah, itu baru hari kelima. Bagaimana untuk hari ke-10 atau hari ke-20 atau beberapa tahun selanjutnya jika COVID-19 masih ada. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya model matematika NH plus X sama dengan 1 plus R kali P kali X NH yang merupakan representasi dari masalah nyata dapat diterapkan di sektor pendidikan. Nah, itu ketika kebijakan di sektor pendidikan sangat ketat akan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19. Nah, sebaiknya jika tidak adanya kebijakan yang ketat dalam kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19 di sektor pendidikan, maka model matematika yang tadi itu akan bernilai sangat besar dan keadaan semakin memburuk. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan jika ada kesalahan penjelasan, mohon maaf karena saya